Tolong sampaikan, saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Saya itu tidak tega, tidak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Beliau itu juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Maskuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan, saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum Muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu tidak tega, tidak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum Muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof Nuh. Kata Prof Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan.
Yeni Wahid. Terus kata Prof Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomong bahasa Inggris aja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua. Terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, gak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu. Meskipun belum diumumkan. Yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan, sudah ada berita, Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul, nah Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ning Yeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof Nuh bilang gini, yang megang palu Prof Nuh saat itu. Salah satu pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang ya sudah kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan dua persyaratan yang yaitu harus mundur dari ketua umum MUI dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab.